Pernah nggak kamu punya ide besar atau cita-cita baru? Misalnya, bulan depan aku mau mulai bisnis, aku mau diet ketat mulai besok, atau aku mau belajar skill baru. Karena terlalu semangat, kamu langsung cerita ke teman, keluarga, atau bahkan bikin status di media sosial. Orang-orang memuji keren banget, semoga sukses ya. Tapi anehnya, beberapa minggu kemudian semangatmu justru hilang total. Rencana itu menguap begitu saja dan akhirnya gagal terwujud. Ternyata, fenomena ini bukan sekedar kebetulan atau pamali. Ada alasan psikologis dan sains di balik kenapa menceritakan impian terlalu dini justru bisa menghancurkannya. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa kamu sebaiknya diem-diem saja sampai mimpimu terwujud. Yang pertama, fenomena social reality. Alasan utama kenapa cita-cita kita sering gagal setelah diceritakan terletak pada cara kerja otak kita, khususnya hormon dopamin. Seorang psikolog bernama Derek Silvers pernah menjelaskan konsep bernama social reality atau realitas sosial. Ketika kamu punya impian, otakmu melepaskan dopamin, hormon yang bikin kamu merasa senang dan termotivasi. Normalnya, dorongan dopamin terbesar harusnya didapat setelah kamu berhasil menyelesaikan kerja kerasmu. Tapi saat kamu menceritakan rencanamu ke orang lain dan mereka memberikan pujian atau reaksi positif, otakmu mengalami keliru persepsi. Otak mengira kamu sudah melakukan pekerjaan tersebut. Pujian dari orang lain memberikan rasa puas instan. Akibatnya, dorongan motivasi asli yang kamu butuhkan untuk eksekusi nyata malah menurun drastis. Kamu merasa sudah menang, padahal padahal melangkah pun belum. Beban ekspektasi dan energi yang terbuang. Selain masalah dopamin palsu, ada dua dampak negatif lain saat kamu terlalu cepat cerita. Pertama, tekanan ekspektasi orang lain. Saat orang tahu rencanamu, secara tidak sadar kamu menciptakan beban mental baru. Kamu mulai fokus pada gimana kalau aku gagal dan malu sama mereka. Daripada fokus pada prosesnya, rasa takut dinilai orang lain ini justru bikin kamu cemas dan mengalami burnout. Rasa takut dinilai orang lain ini justru bikin kamu cemas dan mengalami kehabisan energi sebelum mulai. Nomor 2, energi terbuang untuk bicara, bukan bekerja. Menceritakan mimpi itu butuh energi emosional yang besar. Semakin banyak kamu menceritakan, semakin sedikit energi tersisa. Semakin banyak kamu membicarakan, semakin sedikit energi tersisa untuk memulainya. Seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang benar-benar fokus mengejar sesuatu biasanya terlalu sibuk bekerja sampai tidak punya waktu untuk terus-menerus memamerkan rencananya. Selanjutnya, solusi gimana cara mengejar cita-cita kita dengan benar. Lalu apakah artinya kita nggak boleh cerita sama sekali ke siapapun? Nggak juga, tapi ada strateginya. Strategi 1, terapkan, biarkan hasilmu yang bersuara. Fokus pada tindakan nyata, simpan energi dan rasa antusiasmu sebagai bahan bakar untuk eksekusi, bukan untuk obrolan. Strategi 2, hanya bedakan antara cita-cita dan masukan. Kalau kamu butuh bantuan atau mentor, ceritakan bagian spesifik yang butuh solusi, bukan pamer. Gambaran besarnya, bicara pada orang yang tepat, yaitu orang yang punya kapasitas membantu, bukan sekedar ingin mendengarkan kabar burung. Strategi 3, cari partner yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa menceritakan rencana boleh dilakukan hanya pada seseorang yang memegang komitmenmu. Orang yang bakal menegur kalau kamu malas, bukan sekedar memujimu di awal. Mimpi kamu itu berharga. Jangan biarkan mimpi itu habis jadi sebatas obrolan di meja kopi atau postingan media sosial yang menguap begitu saja. Mulai hari ini, coba simpen rencana terbesarmu rapat-rapat. Kerjakan dalam diam, konsisten setiap hari, dan biarkan kesuksesanmu nanti yang membuat gaduh dunia. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke temanmu yang suka kebanyakan rencana. Sampai jumpa di video berikutnya.